Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rasya Rizkila dari kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mukjizat Al-Quran. Bahwasanya yang pertama itu pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran merupakan bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang dimana redaksi maupun susunannya itu tidak pernah berubah dan tetap terpelihara sepanjang zaman. Selain itu, Al-Quran merupakan kitab suci yang otentik dan unik, yang mana susunan maupun kandungan maknanya merupakan kata-kata yang indah dan menyentuh hati bagi setiap manusia yang memahaminya, serta tidak ada satu makhluk pun yang dapat membuatnya. Selain itu, ada pengertian mukjizat. Pengertian mukjizat yaitu menurut bahasa mukjizat itu yaitu berasal dari kata ijaz, diambil dari kata kerja ijazah yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi. Nah, sebagai bukti kenabiannya. Terus, sedangkan dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai suatu yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Nah, selain itu, unsur-unsur mukjizat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kefasihan dan keindahan Al-Quran. Terus yang kedua itu ada keumian Nabi SAW. Dan yang ketiga yaitu konsistensi kandungan Al-Quran. Yang pertama itu kefasihan dan keindahan Al-Quran. Unsur pertama kemukjizatan Al-Quran ialah kefasihan dan balaghahnya. Kefasihan dan balaghah itu kan makna yang jelas. Nah, artinya untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam setiap masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh menggunakan kata dan kalimat yang paling lembut, indah, ringan, serasi, dan kokoh. Nah, melalui cara tersebut, dia menyampaikan makna-makna yang dimaksudkan kepada para mukhatab atau audiensnya, yaitu melalui sastra yang paling baik dan mudah dipahami. Terus yang kedua yaitu keumian Nabi SAW. Nah, keumian Nabi SAW ini termasuk Al-Quran dianggap sebagai mukjizat yang membuktikan bahwa ini termasuk kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga yaitu konsistensi kandungan Al-Quran. Kalau kita berasumsi bahwa Al-Quran itu diciptakan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang takut kepada perubahan-perubahan tersebut, maka dengan memperhatikan berbagai perubahan kondisi yang drastis dalam kehidupan beliau, maka dari itu kepaduan konsistensi dan ketiadaan kontradiksi di dalam kandungan Al-Quran itu tuh serta ihwal kemukjizatan ini merupakan bukti lain bahwa kitab tersebut datang dari sumber ilmu yang tetap dan tidak terbatas, yakni yaitu yang maha kuasa atas alam semesta dan tidak tunduk pada fenomena alam dan perubahan yang beraneka ragam. Terus habis itu ada macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat Al-Quran terbagi menjadi 2. Yang pertama itu mukjizat indrawi, yang kedua itu ada mukjizat yang pertama itu kan mukjizat material indrawi, yang kedua itu mukjizat imaterial logis. Yang pertama itu mukjizat material indrawi, yang dimana tuh kekuatan yang muncul dari segi fisik kayak seperti kesaktian Nabi. Contohnya itu kayak seperti kisah cerita Nabi Musa dengan tongkatnya serta cerita Nabi Nuh dengan perahunya. Terus yang kedua itu mukjizat imaterial logis. Mukjizat imaterial logis yaitu yang dimana kita ketahui bahwasanya yaitu mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita, yaitu Al-Quran. Nah, menurut tafsir Al-Azhar bahwasanya mukjizat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada salah satu mukjizat Al-Quran yang diberitakan bahwa proses terjadinya bumi
langit, bulan, bintang, dan matahari. Selain itu, Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini tuh dijelaskan mengenai proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi. Terus mukjizat yang kedua yaitu Al-Quran juga banyak menceritakan berita tentang masa lalu, kayak seperti berita tentang Tasmud, yang dimana tuh kaum ini dimusnahkan karena tidak sesuai keimanannya kepada mereka. Terus yang kedua itu kaum Lut, yang dimana kaum Sodom LGBT sesama jenisnya. Terus semua berita di dalam Al-Quran itu merupakan berketetapan dan kenyataan yang benar, dan seluruh ahli itu sudah mengakuinya. Terus yang ketiga itu mukjizat Al-Quran selanjutnya yaitu terkait dengan fasaha dan balaghah. Fasaha yang dimana lafaznya itu jelas, sedangkan balaghah itu yang tadi maknanya yang jelas. Nah, dimana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasanya. Nah, susunan kalimat Al-Quran bukan merupakan syair, bukan juga prosa ataupun juga puisi. Nah, terus yang keempat mukjizatnya yaitu Al-Quran memberitakan segala sesuatu yang terjadi. Bahwasanya banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan peristiwa-peristiwa yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terus sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.